Masa-masa kejayaan shinobi telah berakhir, ucap seseorang. Suara senjata ninja berdengking saling beradu. Di hadapan patung Hokage, Naruto, yang rusak parah. Boruto yang telah remaja melawan seseorang. Sesekali angin berhembus, seolah ingin menghentikan pertarungan mereka. Tak kusangka kau akan berbuat sampai sejauh ini. Kawaki, ucap Naruto, dengan tangan berpegang ke samurai yang tertancap di tanah. Aku akan mengirimu ke tempat Hokage ke-7, Boruto. Seseorang yang disebut Kawaki itu berkata, tidak mendengarkan ucapan Boruto. Apa semua ini harus berakhir seperti ini? Kata Boruto dengan tatapan sedih, di mana mata kanannya terpejam dan mempunyai bekas goresan yang membelah matanya. Ya, benar, Kawaki berkata lantang. Tangan kirinya membara mengikuti jejak tato yang bersarang di tangan. Di tengah keramaian, Boruto berlari kencang, berbelak-belok menghindari orang-orang. Di belakangnya ada Shikadai yang menyusul. Orang-orang menatap mereka dengan tatapan heran, dan beberapa dengan seruan sedikit sebal. Tak hanya berlarian, Naruto dan Shikadai juga mendaki tangga dengan lompatan ninja, bergelantungan, melompat ke atap-atap rumah, dan kembali berlari kencang. Sepertinya ada sesuatu hal yang ingin mereka kejar. Tunggu Boruto, apa benar segawat ini? Shikadai berkata, mensejajari Boruto. Ya ini benar-benar gawat, kata Boruto serius. Terus berlari kencang. Di lain tempat, Naruto yang telah menjadi Hokage serta Shikamaru yang menjadi asistennya mempunyai kesibukan yang sangat banyak. Mereka seakan tidak mempunyai waktu untuk bermain bersama dengan anak-anak mereka. Di atas sebuah kereta api yang melaju bertuliskan, petir. Kini Boruto dan Shikadai telah duduk di atas itu. Angin terus berhembus, membuat rambut dan baju mereka menari-nari. Wah, Boruto mengeluarkan suara lega. Aku tepat waktu. Hamburger cabai hijau edisi terbatas akhirnya aku dapatkan. Ia mengangkat tinggi hamburger. Tak kusangka hari ini adalah hari terakhirnya. Boruto berkata senang. Sementara, Shikadai yang telah mengira ada hal gawat mengeluh kecewa. Kenapa aku harus menemanimu? Keluhnya, kau tidak mau memakannya. Boruto bertanya, tidak merasa bersalah sama sekali. Tentu saja mau, kata Shikadai dengan kata masih sedikit sebal. Dengan kompak mereka menggigit hamburger cabai hijau, mengunyah secara perlahan. Pedasss. Mereka berkata bersamaan. Makanan apa ini? Shikadai berkata sedikit jengkel, bergegas minum air. Sementara Boruto hanya tertawa tanpa beban. Sulit dipercaya, kau ini tidak masuk akal, kata Shikadai datar. Boruto kembali lega setelah mengisap beberapa air. Tapi, kereta ini benar-benar mempermudah segalanya. Ia mengabaikan perkataan Shikadai dan berkata tentang hal lain. Sekarang aku tidak perlu berjalan lagi kalau pergi. Desa Konoha semakin lama, semakin maju. Shikadai mengikuti perkataan Boruto, membahas hal lain. Tapi kita tetap saja harus masuk ke Akademi Ninja Kuno besok pagi. Cemberut Shikadai. Oh, jadi masuknya mulai besok ya? Boruto bertanya. Ada banyak hal yang perlu dipersiapkan. Apa kau tidak tahu? Apa kau sudah bilang ke ayahmu? Ya begitulah. Boruto malas membicarakan tentang ayahnya. Kembali mengalirkan air minum ke mulutnya. Boruto, jangan pernah melakukan hal yang bisa mempermalukan ayahmu. Shikadai menasehati. Nanti aku juga kena imbasnya. Apa-apaan itu? Boruto berkata sebal. Ibumu selalu mengatakan padaku, agar aku selalu menjagamu. Shikadai memasukkan hamburgernya ke mulut Boruto. Buku, bilang, baik itu. Borut berkata dengan mulut tersumpal hamburger. Ya, tetaplah seperti kereta ini. Shikadai berdiri. Selama kau tetap berada pada jalur, kau akan sampai ke tujuanmu dengan mudah. Jadi, tetaplah di jalanmu. Katanya, kau itu berbicara apa? Aku tidak mengerti. Boruto bertanya. Aku hanya ingin kau bertingkah baik. Jawab Shikadai. Aku pergi dulu. Shikadai melompat dan bergelantungan ke tiang listrik. Jangan sampai terlambat masuk sekolah besok. Katanya lagi. Berisik. Boruto berteriak. Kereta terus berjalan. Boruto sekarang sendiri, memperhatikan keadaan desa Konoha yang semakin maju. Matanya beralih ke patung Hokage. Tepat ke patung Hokage ke-7. Ayahnya sendiri. Ayah cuma memikirkan pekerjaannya saja.
Keluhnya, ia berdiri dan berteriak, suatu hari nanti, aku akan menunjukkannya padamu. Hei bocah, kau itu anaknya siapa? Seseorang meneriaki dari bawah. Di sini bahaya, kata seorang yang ternyata pengemudi kereta. Maaf, kata Boruto. Ia melompat ke tiang listrik. Jarak yang cukup jauh. Pengemudi kereta itu kaget dan tak bisa berkata apa-apa atas kemampuan Boruto. Di atas tiang listrik, Boruto melihat ke sisi lain. Di bawah terlihat seorang anak yang tengah disiksa beberapa anak lainnya. Boruto memperhatikan dengan seksama, santai, kembali meneguk minuman yang ada di tangannya. Denki, apa cuma ini yang kau punya? Seseorang berkata, mendorong anak kecil tersebut. Apa itu tidak cukup? Ucap lemah anak yang dipanggil Denki tersebut. Sebenarnya cukup, tapi teman penyiksa lainnya berkata, ya, aku juga ingin bermain-main dulu. Jawab teman satunya. Dengan tatapan tajam, mereka seolah sangat mengancam. Ben, tepat perkataannya tersebut, tiba-tiba ada air kopi yang menyirami kepalanya. Ketiga penjahat itu kaget, melihat ke atas. Siapa itu? Katanya galak. Terlihat Boruto tengah berdiri di atas mereka, menginjak seutas kabel. Maaf ya, aku gak sengaja. Boruto nyengir, berkata santai. Apa-apaan itu? Salah satu berkata, kau berani sekali, ingin berkelahi. Yang disiram mengaum galak, kembalikan uangnya, kata Boruto. Dan aku tidak akan menyakiti kalian. Hah, seru mereka. Hei, kau, turun ke sini jika berani. Salah satunya berkata. Boruto senyum. Dengan santai ia pun melompat turun. Tepat ketika kakinya menginjak tanah. Dengan kekuatannya Boruto membelah diri menjadi 3. Kage Bunshin, mereka terperanjat. Dia seorang ninja, kata mereka. Aku tidak peduli aku seorang ninja atau bukan. Dengan cekatan Boruto memasukkan hamburger ke salah satu dari mereka. Musuhnya terkangkang jatuh. Dompet dari anak yang bernama Denki terpelanting. Ditangkap oleh Boruto, dan langsung menyerahkannya ke sang pemilik. Ini, janganlah jadi seorang pengecut, ucap Boruto. Di tengah pertarungan mereka, 3 teman dan musuh-musuhnya berdatangan. Sadar musuhnya terlalu banyak, bergegas Boruto dan Denki berlari. Dikejar oleh mereka, asteris. Hei, apa kau baik-baik saja? Tanya Boruto setelah mereka lepas dari kejar-kejaran. Aku tidak baik-baik saja, jawabnya sembari mengatur napas yang kewalahan. Besok mereka pasti akan membawa teman-temannya lebih banyak lagi untuk menyiksa aku. Padahal yang tadi itu cuma uang recehan. Dengar, apa kau tidak marah? Harusnya kau menghajar mereka, kata Boruto, mengepalkan tinjuannya. Aku tidak sekuat dirimu, Denki berkata pelan. Kau punya ninjutsu dan akan masuk ke akademikan? Tanya Denki. Iya, jawab Boruto. Aku baru masuk besok. Besok, kalau begitu kita sama, kata Denki. Oh benarkah? Kalau begitu kita bisa berteman. Boruto mengangkat tangan. Dibalas oleh Denki. Aku masuk karena perintah ayahku. Demi mewarisi perusahaan, kata Denki sembari mengenggam minuman kaleng. Mereka sekarang sudah berjalan untuk pulang. Begitu ya, apa nama perusahaan ayahmu? Tanya Boruto. Denki menyebutkan nama perusahaannya. Boruto terperanjat. Sampai-sampai air yang ia minum keluar. Itu berarti perusahaan terbesar, kata Boruto. Tapi apa pentingnya kau belajar ninjutsu? Mereka sudah membahas hal lain. Denki pun menjelaskan alasannya tentang ayahnya sebagai mantan shinobi. Karenanya ia percaya pada shinobi. Apa kau ingin menjadi ninja? Tanya Boruto. Tidak juga, jawab Denki. Kalau begitu kau tidak usah menuruti perintah ayahmu. Selama ini aku selalu menuruti perintah ayahku, jawabnya. Pembicaraan mereka terus berlanjut. Tak disangka hari pun sudah merangkak tua. Sinar mentari telah berubah menjadi orange. Mereka bergegas pulang. Lebih-lebih ketika Boruto teringat akan ibunya. Karena ia takut mendapat semprotan ocehan. Di rumah Boruto, ibunya Hinata dan adiknya Himawari tengah merayakan suatu pesta kecil-kecilan. Mereka kembali membahas Naruto. Boruto begitu membenci ayahnya yang jarang sekali berkumpul padanya. Sementara ibunya terus menjelaskan untuk menghilangkan kebencian dalam diri Boruto. Sementara di rumah Denki, ayah Denki terus mendesak agar Denki tumbuh menjadi kuat dan semakin percaya bahwa Denki harus masuk ke akademi.
Denki terus-menerus memikirkan hal tersebut, hingga ia murung. Tiba-tiba bayangan hitam merasuk ke dalam dirinya. Asteris asteris asteris. Esok harinya pun tiba, pagi yang cerah di desa Konoha. Decitan burung memeriahkan suasana, memberi kesegaran. Boruto berlari dengan cepat, takut ia terlambat. Ia melompat kembali ke atas tiang listrik untuk menunggu datangnya kereta. Di atas, ia melihat Denki yang tengah berjalan sendiri. Namun ada sesuatu yang berbeda dari dirinya. Dari mata kanan Boruto yang berubah menjadi putih, ia melihat ada cahaya gelap dalam diri Denki. Ia tidak mengerti itu apa. Saat Boruto mengusap matanya, Denki sudah menghilang. Di depan kereta, 3 anak berandalan yang kemarin menyiksa Denki kembali mencari-cari keberadaan Denki. Di tengah pencarian mereka, salah satunya menemukan uang. Bergegas mereka mengambil uang tersebut. Ada beberapa uang lainnya yang menuju ke kereta. Mereka terus mengumpulkan uang tersebut. Hingga tiba dalam kereta, di sana Denki berdiri di hadapan mereka. Kereta tiba-tiba melaju. Mereka bertiga panik saat kereta berjalan. Di belakang Boruto melompat ke atas kereta. Kalian mudah sekali terjebak, kata Denki. Apa yang kau katakan? Jadi ini semua perbuatanmu, kata seseorang dari mereka, berteriak marah. Denki berkata kalau kereta itu masih dalam percobaan dan masih cacat. Di sisi lain, Denki sudah menjalankan kereta cacat yang lain. Dan tujuan Denki, kereta tersebut akan saling bertabrakan. 3 berandalan itu pun semakin pucat pasi. Boruto tiba-tiba masuk dari atas dan ingin menghentikan perbuatan dari Denki. Aku akan membuktikan pada ayahku bahwa aku kuat, kata Denki. Boruto secara tiba-tiba kembali melihat cahaya hitam dalam diri Denki. Kereta terus melaju, semakin dekat dengan tabrakan. Sadarlah Denki, ini kau bisa membuat keputusan sendiri tanpa harus memikirkan apa yang dikatakan ayahmu, teriak Boruto, menggenggam kerah baju Denki. Dengan cepat, Denki tersadar, matanya yang barusan kaku kembali terbuka. Kereta sedikit lagi akan bertabrakan. Boruto cepat mengambil keputusan. Dengan Kage Bunshin ia mencoba untuk menarik tuas agar rel kereta tidak melaju di jalur yang sama. Kabunshin dari Naruto saling berpegangan. Di saat Boruto menarik kaki Kage Bunshinnya, ia terjerambab ke lubang di atas kereta. Denki yang melihat itu semakin tersadar. Secara mengejutkan bayangan hitam itu pun pergi. Cekatan, Denki langsung menarik tubuh Boruto untuk menahannya. Susah payah mereka akhirnya berhasil. 3 bayangan Boruto menghilang. Bagus, Denki, Boruto berkata sembari kepala masih di bawah. Sedangkan Denki sudah tidak kuat lagi untuk menahan Boruto. Astaga, Boruto panik. Susah payah Denki menahan, tapi ia tidak sanggup. Tubuhnya ikut jatuh bersama Boruto. CKRAKKK, besi sudah jatuh. Sekian detik lagi Boruto dan Denki ikut terjatuh. Beruntungnya 3 anak berandalan itu menarik tubuh mereka berdua. Dan semua akhirnya terselamatkan. Cerita mereka tidak sampai di situ. Tank kereta yang paling belakang memisah dan terjerambab, membuat mereka semakin ketakutan. Kita lompat ke rel kereta yang satunya, kata Denki. Setelah 3 berandalan itu melompat, rupanya Boruto dan Denki tidak ikut melompat. Kami harus pergi ke tempat lain, teriak Denki. Dengan ide jahilnya, Boruto membelokkan tuas kereta, membuat kereta melaju keluar jalur. Di akademi sendiri, anak-anak sudah berbaris. Guru-guru sudah mengabsen mereka satu persatu, dan berhenti ke Boruto yang belum hadir. Tidak ada yang tahu kemana Boruto, termasuk Naruto ayah Boruto yang sudah berdiri di hadapan anak-anak tersebut. Di saat mereka tengah heboh mencari keberadaan Boruto, kehebohan lainnya muncul di saat kereta terbang dan berdebam menghantam persis di kepala patung Hokage ke-7. Semua mata tertuju ke situ. Boruto dengan konyolnya muncul, dan berkata, Uzumaki Boruto ada di sini. Naruto memandangi dengan wajah kikuk dan benar-benar malu. Juga pandangan yang lainnya. Di belakang Boruto muncul seseorang. Boruto berusaha melawan, walaupun kalah. Menyerah. Maaf Kak Konohamaru, kata Boruto. Kau bahkan tidak terlihat menyesal sama sekali. Konohamaru berkata dengan tampang sebal. Dan mulai hari ini panggil aku Sensei, katanya lagi. Apa? Menjijikkan sekali, keluh Boruto. Denki keluar dari kereta. Hei Denki, apa kau baik-baik saja?
Tanya Boruto. Konohamaru kaget. Apa, jadi kau membawa orang lain juga bersamamu? Tenang saja, dia baik-baik saja, kata Boruto santai. Melihat kelakuan konyol dari Boruto, Denki tersenyum. Sementara atas kejadian itu, ayah Denki bersyukur karena anaknya telah berubah. Di balik kesibukan Naruto, ada kebanggaan pada anaknya Boruto. Kebanggaan yang tidak pernah terungkapkan sampai sekarang. あいつなんて泥の塗り方だ。悪かったよ、この浜の兄ちゃん。顔が全然反省してないぞこれ。あと今日からは先生と呼べ。はあ、なんか気持ち悪いな。気持ち悪いってなんだ。おい天気大丈夫か？入学式に間に合ったぞ。お前他のやつも巻き込んでたのか？いいじゃん。俺の優雅なアカデミーライフはどうなっちまうんだ。よっ、久しぶり。